kalau dia membuat hoax, lembaganya akan malu. Di pemerintah Aceh ada pemerintahaceh.go.id, di KPID juga ada. Karena itu lembaganya, kalau dia menyebar hoax, maka lembaga itu juga akan malu. Otomatis kalau humas ya gubernur akan marah gitu. Ketua Bawaslu Banda Aceh akan marah ketika ada adminnya yang menyebarkan hoax di websitenya. Itu kadar modern pertama. Dan yang kedua adalah media-media profesional yang memang sudah terverifikasi. Terverifikasi maksudnya adalah yang perlu kita tahu bahwa setiap redaksi itu punya tatanan di redaksionalnya. Nanti ketika melihat sebuah berita media yang box redaksinya tidak ada, itu khawatir dulu, munculkan kritis tadi. Ini benar nggak beritanya gitu. Karena begitu buka box redaksinya itu nggak ada orangnya di situ, nggak ada pemimpin umumnya, nggak ada pemretnya, nggak ada redaktur. Nah, kadang-kadang memang nggak ada sama sekali, bahkan nomor yang ditaruh di situ nggak aktif. Nah, itu media-media yang kuadran keempat. Satu lagi, memang dia membuat seperti bentuk media. Dia bentuk media, umpamanya blabla.com, apalah ada. Jadi seolah-olah dia itu media mengaku dirinya itu sebagai media mainstream, tapi tidak melaksanakan kaedah-kaedah jurnalistik. Karena di dalam karya jurnalistik itu harus ada etika, berimbang, tidak boleh tendensius, tidak boleh menyudutkan seseorang tanpa bukti, tanpa fakta. Nah, dia ada kolom khusus ketika dia berbicara asumsi, opini, itu kolom khusus. Dia tidak mencampur adukan fakta dan opininya gitu. Jadi dia terverifikasi dengan baik. Dari itu di kuadran pertama tadi ada kehumasan dan ada media yang terverifikasi yang memang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan undang-undang pers. Untuk menangkal itu, ketika membaca sebuah link berita, itu dulu yang teman-teman adik-adik lakukan. Ketika mendapat sebuah berita, kita buka dulu, baca secara detail. Setelah baca, ketika muncul keraguan, ini karena kita sebagai manusia memang tidak sempurna sih, mungkin media begitu juga, ada yang nggak sempurna, tapi setidaknya kita bisa melihat konten ini, kita ragu di diri kita itu muncul keraguan. Ini kebenarannya ragu-ragu gitu. Jadi itulah asumsi kita. Nah, untuk kemudian memfaktakan asumsi itu kita verifikasi di media lainnya, media-media nasional maksudnya. Ada nggak berita ini? Media-media yang menurut kita tidak pernah menyebarkan hoax, namanya seperti media-media besar di tingkat nasional. Kalau memang sudah ada di semua media, itu kemungkinan hoaxnya itu sangat kecil, informasi hoaxnya. Yang sekarang menjadi persoalan adalah media sosial sebenarnya. Nah, konten yang mudah sekarang TikTok, IG, kan, Instagram, kemudian dan lain-lain ya, ada banyak aplikasi. Nah, di situ yang susah kita verifikasi. Nah, ada juga media hari ini memang sudah diwajibkan multi platform. Jadi dia ada juga IG-nya, ada juga Twitter-nya, ada Facebook-nya. Tapi biasanya itu sinkron dan ada link nama background medianya di media sosialnya. Itu ada mereknya, ada labelnya. Artinya itu produknya perusahaan media ini. Jadi itu yang sama-sama kita kita satukan visi misi kita, bahwa kita harus kritis ketika menerima sebuah informasi. Nah, dengan kritis itu kemudian kita akan melakukan verifikasi. Ada juga kemudian bertanya gitu, jangan langsung menelan sendiri. Setidaknya bertanya ketika persoalan agama, bertanya pada bidangnya. Kalau kita di desa ada imam menasah umpamanya. Nah, ketika berbicara agama, tanya dulu ke mereka, benar nggak kira-kira seperti ini? Itu setidaknya yang kita lakukan seperti itu sebelum kita men-share sebuah informasi atau tutur ya, menyampaikan informasi secara tutur. Jadi itu mungkin salah satu literasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak.